dari atas sampai kaki, badan saya merinding bulu kudukunya ya. Terus hasratnya itu keluar gitu kan, karena di dalam kamar kalau pas kerja kan saya nggak berani, semuanya bulu kuduku naik semua. Terus bapak tuh kayaknya yang di bawahnya itu tuh makin apa ya, makin udah kayak naik gitu loh. Terus dia penasaran, terus dari bibir pokoknya tuh dari atas sampai bawah tuh udah merinding banget, udah kayak suami istri gitu lah. Kayak begitu tuh enak ya. Ternyata Mm-mm. baru nyaho. Iya, baru nyadar kata gitu. Dulu kan bapak yang ngebet, jadi saya kepingin lagi nih. Karena udah dicoba. Oke, kita sebut saja Velin. Velin akan bercerita tentang pengalamannya dia di diary kali ini seperti biasa. Tentunya ini untuk 18 plus. Dan kalian harus bijak menonton. Kita dengarkan sama-sama. Cerita ini bukan untuk ditiru ya guys. Untuk diambil pelajaran supaya kita tuh jangan diikutin hal-hal yang kayak gini. Ini buruk. Tapi kita bisa waspada ke depannya untuk hidup kita yang lebih baik. Keluarga kita, rekan-rekan kita, semuanya. Jadi kita dengarkan sama-sama. Velin mau cerita apa di diary kali ini? Cerita saya mah hari ini tuh tentang pernah kerja di TKW Malaysia. Oh iya, pernah di TKW Malaysia. Oke. Tapi tuh banyak cobaan menghantuin hidup saya. Mm-mm. Semuanya itu dijalanin dengan ikhlas, lapang dada. Karena Mm-mm. saya tuh keluarga memang kurang mampu. Tapi saya berjuang untuk keluarga. Oke, jadi di Malaysia Iya. jadi TKW. Gimana ceritanya? Waktu itu kan saya kan bekerja di Malaysia. Tapi memang banyak apa cobaan. Walaupun kami keluarga kurang mampu, saya tetap semangat Mhm. buat orang tua. Tapi selama kerja di Malaysia itu orang tua saya tiba-tiba udah nggak ada. Jadi saya berjuang sendiri mencari makan, kehidupan sendiri. Sampai saya tuh berjuang untuk diri sendiri, tapi majikannya itu tidak senonoh sama saya gitu. Tidak senonohnya seperti apa tuh? Nah, ceritanya tuh majikannya itu kan lebih apa ya, kayak mata keranjang gitu ya. Dan istrinya juga cantik, Mhm. lebih cantik dari saya. Mhm. Tapi kenapa ya, setiap majikan itu kalau ngelihat perempuan itu yang lebih menarik, jadi tergoda gitu loh. Padahal saya juga cara berpakaiannya itu juga bersopan gitu loh, nggak seperti yang senonoh-senonoh. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya laki-laki. Mhm. Ada yang apa namanya tuh, pingin pingin lebih sensi sendiri gitu loh. Mhm. Jadinya tuh kita tuh gimana ya, nggak enak sama majikan yang perempuan itu, baik banget. Mhm. Kok saya tega-teganya menyakiti perasaan dia gitu loh. Gimana ceritanya pada saat itu? Waktu itu kan ibu lagi pergi ke swalayan, Mhm. terus bapak pulang kerja, Mhm. saya lagi beres-beres di rumah, Mhm. dia megang-megang saya gitu loh. Saya Hmm. bilang, Pak, jangan gitu dong Pak, saya di sini kerja Mhm. untuk mencari nafkah diri saya sendiri, sedangkan orang tua saya juga udah nggak ada dua-duanya. Mhm. Saya ditinggal dari kecil, dari SMP. Kok bapak begitu sih? Saya juga di sini kan istilahnya bekerjanya tuh ikhlas, tapi bapak perlakuannya lebih nggak baik sama saya gitu. Pas waktu itu dipegang, ya saya kan juga kaget ya, Mhm. namanya belum kenal cowok gitu. Mhm. Terus akhirnya bapak itu, enggak kok Neng, saya kan cuman pingin pegang kamu aja, nggak ada bermaksud yang lain. Tapi kan itu nggak sopan Pak, Mhm. sedangkan ibu nggak ada di rumah. Akhirnya saya bilang gini, Pak, saya mau kerja yang benar, saya nggak mau nyakitin perasaan ibu gitu. Ya udah, diam-diam aja, saya juga istilahnya cuman kasihan sama kamu, tapi jangan jangan begitu dong Pak, kalau kasihan itu kan juga ada batasnya, Mhm. jangan sampai pegadaian saya gitu. Dan akhirnya pas ibu belum pulang tuh sampai 3 jam ya, Mhm. saya lagi di kamar udah selesai tugas, bapak itu datang tuh kan. Bapaknya sosoknya seperti apa?
gambarannya biar Hmm, netizen tuh ada gambaran bapaknya tuh umur berapa, kira-kira umur 35-an. perawakannya seperti. Perawakannya gemuk, tapi tuh orangnya kayak bentuk-bentuk orang. Padahal dia di Malaysia. Iya, di Malaysia gitu. Hmm. Jadi kayak majikan saya itu kayak campuran Indonesia Malaysia gitu. Dan di situ pas saya lagi udah selesai ke kamar, saya kunci pintu, tapi tuh bapak itu bisa masuk karena mungkin punya kunci serepnya ya. Dan di situ saya udah tertidur pulas karena kan ngantuk gitu, capek banget nama kerja seharian. Ibu belum pulang tuh, dia meraba badan saya dari pucuk rambut sampai kaki. Terus jadi bulu kudukunya tuh merinding gitu loh. Berasa gitu. Berarti kenapa nggak langsung bangun? Saya takut, soalnya bapak itu udah bekap di mulut gitu loh. Dari tangan dibekap begini, jadi tuh kayak saya tuh pikirannya saya takut dibunuh. Ya udah saya diem pasrah. Dan disitunya akhirnya udah sampai dari atas sampai kaki. Badan saya merinding bulu kudukunya ya. Terus hasratnya itu keluar. Hasratnya siapa? Hasrat dari bapak nama saya gitu loh. Oh, katanya nggak mau pegang-pegang. Ya habisnya gimana ya? Pegang aja ceramah. Lah Iya. ini hasrat gimana dong? Ya habis gimana ya? Kan perempuan memang nggak bisa dibohongin ya. Kalau udah kena laki-laki pasti kan lemah gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya, semua orang beda-beda gitu. Dan disitunya ya saya kaget juga, ngerasa oh ternyata kayak gini ya. Itu kan istilahnya belum waktu umur saya ya itu, karena kita belum ada ikatan pernikahan. Emang baru sama cowok baru kali itu? Iya, baru kali itu. Dan sedangkan dulu kan saya istilahnya kan sama orang tua sekolah kerja gitu, jangan kenal cowok dulu gitu. Boro-boro ya kenal Iya. cowok. Terus? Sedangkan bapak sama ibu kan galak gitu. Saya harus sukses gimana caranya walaupun kerja TKW gitu. Terus pas dari situ bapak tuh jadi nafsunya kuat ke saya gitu. Nah pas udah diraba-raba dari ujung rambut sampai kaki, bola tengah matanya itu kan biasa kan kalau laki-laki kan hausnya di situ. Dan saya tuh kayak naik begitulah gitu. Waktu itu kamu memang pakai baju apa? Kayak baju ini, jadi baju tidur yang tipis gitu kan, karena di dalam kamar kalau pas kerja kan saya nggak berani gitu. Nah kan namanya kita kegerahan, kita juga tahu diri, majikan nggak ngasih kipas angin. Jadi pakai baju tipis. Setipis apa bajunya? Setipis yang kayak dijual di jalanan. Lingerie gitu? Iya. Nah pas di situ kita merinding juga tuh, jadi hasratnya naik juga dua-duanya. Berarti udah bangun dong? Kan tadi kan pura-pura tidur tuh, terus dibekap. Udah bangun dong iya, berarti? Iya, saya bangun jadinya. Terus ada dialog apa? Maksudnya kamunya ngomong apa? Si majikannya ngomong apa? Majikannya bilang gini, sayang, aku sayang sama kamu, kayak gitu. Masa langsung manggil sayang? Iya. Serius? Terus? Karena kan istilahnya hasrat kamu cepet banget naik daripada istri saya, kayak gitu. Terus sudah dipegang-pegang ke bawah-bawah tuh. Terus kamunya jawab apa? Jangan Pak, kalau ke bawah saya juga masih. Oh gitu. Terus, padahal emang waktu itu emang masih belum pernah ditusuk gitu. Tapi padahal mau itu ya? Ya dibilang mau sih enggak juga, karena masih jaga dulu kan, itu kan namanya buat pernikahan ya, nggak sembarangan kita jual gitu. Karena kan itu kan waktu majikan ke situ ada pemaksaan ditutup mulutnya gitu loh. Nah pas ke bawahnya semuanya tuh badan saya, aduh merinding juga, saya sekarang ngomong juga merinding gitu loh. Ya akhirnya bajunya dibuka. Bajunya dibuka perlahan-lahan gitu. Cuman bawahnya majikan saya belum berani, karena kan saya bilang jangan dulu Pak gitu. Kalau dari atas, dari tengah ke atas kan udah wajar lah. Kayak anak-anak zaman sekarang kan banyak yang begitu. Gitu ya? Iya katanya. Terus bapaknya pakaiannya lengkap? Dia cuman pakai kaos dalam sama celana pendek gitu. Karena kan ibunya udah lagi nggak ada gitu.
Terus dia ngomong apa lagi supaya kamu mau? Nanti saya bayar ya kamu. Enggak Pak, saya nggak mau, saya bilang. Kalau itu kan uang nggak halal. Saya juga sebenarnya nggak mau dipegang-pegang, tapi karena Bapak maksa, saya takut, pikiran saya takut gitu kan. Terus udah gitu kan udah diraba-raba tuh, Bapak buka tuh bajunya. Terus saya dibuka tuh dari, kan namanya bajunya ada kancingnya ya. Dibuka perlahan-lahan sampai dipegang-pegang bola-bolanya tuh. Pas abis dipegang tuh kamu diem atau kamu megang dia juga? Saya diem karena kan belum tahu, masih polos gitu loh, belum tahu cara begitulah gitu. Si bapak buka baju sendiri apa kamu yang buka? Bapak buka sendiri. Nah, terus kita diremes-remes bola-bolanya, makin nggak naik ya, naik jadi semuanya bulu kuduku naik semua. Terus Bapak tuh kayaknya yang di bawahnya itu tuh makin apa ya, makin udah kayak naik gitu loh. Terus dia penasaran, ayo buka, bawa kamu juga. Kalau dibuka bagaimana ya Pak? Saya nggak tahu caranya. Waktu itu memang nggak tahu kan. Nah pas udah dibuka tuh kita dirabnya pakai tangan bapaknya. Ya kita geli ya. Ya akhirnya bapak itu nempel ke badan saya. Cuman nggak sempet buka apanya masing-masing gitu. Dan akhirnya ya namanya udah itu ya, jadi kayaknya kuat banget. Jadi bapak majikan saya tuh pengen ngelakuin ke saya, cuman sayanya takut. Terus abis itu keluar tuh punya apanya? bapaknya. Oh dimasukin? Enggak dimasukin ke tempat sayanya, di luar. Enggak. Keluarnya pakai apa? Pakai tangan? Pakai tangan. Jadi saya suruh gitu loh. Oh jadi kamu pakai tangan kamu apa tangan dia? Tangan saya dipaksa. Suruh gimana caranya, terus diajarin sama majikan saya, oh gini. Jadi dari situ tuh saya, oh ternyata kayak gini ya kalau hubungan laki sama perempuan gitu. Terus kok basah semua, kena ke baju saya kan. Kok keluarnya banyak banget, ini apa ya Pak? Saya nanya gitu. Kamu nggak tahu, ini tuh punya saya gitu. Ini bikin puas laki-laki. Oh gitu ya Pak. Terus akhirnya kan apa bapak itu merasa puas, makasih ya kamu udah bisa ngeluarin punya saya. Dikasih duit? Tadinya sih saya nggak mau dikasih duit. Saya bilang saya nggak mau, apa ini kan istilahnya nggak halal gitu ya. Terus akhirnya dia maksa, pokoknya ini buat tambahan kamu, buat kamu di kampung, buat kamu sendiri. Saya takut apa? Nanti saya kena sial, saya bilang. Begini aja udah kena sial. Berapa duit dikasih? Kalau di Indonesia kan antaranya 1 juta 2 juta ya. Saya dikasih 1 juta gitu. Saya bilang, ya Allah, gimana ya? Udah kayak begini kayaknya dosa besar, walaupun nggak dimasukin ya. Kayaknya itu udah dosa gitu. Karena saya dipaksa, bukan dosa saya kan, istilah jadi kayak belajar. Diajarin gitu. Kamu juga dosa lah. Iya, ya kan? Tapi banyakan dia gitu kan. Banyakan majikan saya itu baru belajar, diajarin sama majikan gitu. Terus abis itu majikan saya itu kurang puas lagi, minta lagi. Di hari yang sama? Di hari yang sama masih di kamar itu? Masih kamar itu. Minta lagi sampai puas gitu loh, sampai tanya banyak gitu loh, airnya banyak keluar. Berarti berapa lama itu? Antara 3 jam. Gitu. Jadi udah leta itu bangun lagi katanya. Ayo lagi kata gitu. Tapi saya nggak mau ya dimasukin ke tempat saya bilang gitu sama majikan. Karena kan istilahnya saya masih menjaga dulu. Kalau misalnya udah dirampas, siapa yang mau ngawinin saya gitu. Saya bilang. Oke. Setelah itu kan udah keluar sampai 3 jam, dia merasa puas. Terus dia janjian lagi, besok kalau ibu pergi ke kamar lagi ya. Saya nggak mau apa, cukup sekali ini aja. Tapi tuh kamu wanita yang istimewa, kata gitu. Jadinya bapak itu merasa puas, nyari lagi kesempatan untuk ke kamar gitu. Ya jadi nggak dimasukin ya pada pada hari itu. Masih
Iya. Jadi hari besoknya seperti apa tuh? Hari besoknya seperti ya kerjaan saya nyuci piring, masak, cuci baju dari pagi sampai malam. Waktu itu saya lagi nyuci piring, denger bapak sama ibu lagi ngobrol. Kira-kira jam 8 malam. Katanya tuh besok pagi dia mau pergi. Tapi ada kerjaan keluar kota. Saya nguping tuh. Akhirnya kata bapak sama ibu, Bu mau ikut nggak? Kita mau keluar kota. Sambil ada kerjaan tuh. Oh iya gimana si Felis diajak nggak ya? Terus kata ibunya bilang gini, ya udah ajak aja biar dia bisa bawa barang-barang kan daripada di rumah sendirian nggak jelas. Akhirnya kita suruh ibu tuh suruh beres-beres tuh, bawa barang-barang yang ada di koper punya bapak sama ibu. Akhirnya saya beres-beresin tuh. Kita tidur sampai jam 12 malam karena itu kan perginya mau dadakan ya paginya. Terus akhirnya jam 6 pagi kita udah siap-siap. Saya juga udah bikin sarapan. Nah jam 7 tuh emang udah standby mau jalan gitu loh. Kita nggak tahu mau pergi kemana kan saya ikutin aja lah gitu. Nah akhirnya ibu bapak udah sarapan, saya beres-beres cuci piring, rumah udah bersih, semuanya bersih dah. Pintu dikunci, jendela dikunci, pokoknya udah pada rapi semua. Akhirnya kita pergi tuh, bapak sama ibu naik mobil, kita naikin tuh koper ke bagasi kan. Dan kita nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya bapak bilang di dalam mobil, Bu, kita ada kerjaan di luar kota. Terus kita sambil tamasya ya, gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya juga pingin refreshing kata ibu gitu. Nah, kita perjalanannya itu selama 1,5 jam lah. Nggak tahu tuh saya juga nggak tahu pergi kemana tuh majikan saya kan. Saya ikutin aja lah namanya kerja. Dari situ saya ketiduran ya capek banget gitu. Tahu-tahu udah nyampe tuh. Bu, saya nanya sama ibu, Bu kok udah sampai ya? Iya bangun, kamu dari tadi tidur mulu. Iya saya capek banget Bu. Untung majikannya kan baik banget karena kita udah beres-beres dari pagi sampai malam kan. Akhirnya udah sampai lokasi tuh pemandangannya bagus banget. Saya juga nggak pernah kemana-mana ya. Ternyata enak ya kalau punya majikan baik, kita diajak jalan-jalan, diajak apa aja lah gitu. Terus akhirnya kata ibu, Felis ini tuh barang-barangnya turunin ke bawah. Oh kita di sini ya Bu? Iya. Ini kamar kamu, ini kamar bapak sama ibu. Akhirnya barang-barang saya turunin tuh dari mobil. Pas udah diturunin, kita beresin tuh, taruh di lemari baju ya. Saya nggak tahu tuh hotel apa villa gitu. Saya namanya kerja, ikutin aja lah. Udah saya beresin udah rapi. Kata ibu gini, ibu istirahat dulu sebentar. Kamu minum-minum dulu dah, makan gitu kan, capek ya udah beres-beres. Terus akhirnya saya bilang, ya udah Bu, saya makan dulu ya, kayak gitu. Ya udah kamu makan. Terus akhirnya ibu bilang gini, ibu sore nanti mau pergi dulu ya ke salon, kata gitu. Mau apa sih body itu deh di spa gitu. Saya nggak tahu deh pokoknya. Kamu mau ikut apa enggak? Kata ibu gitu. Ya kalau saya diajak saya ikut, nggak diajak saya di kamar aja. Saya bilang gitu. Akhirnya kata ibu, ya udahlah kamu ikut dulu sebentar ke spa, temenin saya. Tapi kalau kamu kecapean boleh deh pulang duluan. Gitu. Akhirnya ibu bilang, ya udah kamu pulang duluan aja. Gitu. Terus akhirnya saya kan ke kamar saya sendiri, bisa istirahat, nungguin ibu kan bisa 1 jam 2 jam ya kalau mempercantik diri gitu. Terus akhirnya saya ke kamar tuh, tahu-tahu tuh udah malam ya, dari pagi kan dari sore, udah menjelang maghrib, menjelang malam. Saya cuman tiduran sambil nonton TV, kan cuman ada TV ya gitu, sambil ngemil-ngemil. Nah sambil ketiduran, tiba-tiba bapak pulang tuh dari kerjaan. Saya nggak tahu ibu udah pulang apa belum, kan masih di salon ya. Kan kamu beda kamar. Iya, aku beda kamar ya memang. Terus akhirnya bukannya bapak ke kamarnya sendiri, kok malah ngetok-ngetok pintu kamar aku. Dibukain. Terus akhirnya saya bukain ya.
Terus bapak ngobrol nih di dalam, saya diajak duduk. Bapak bilang gini, kamu mau nggak sih saya biayain gitu, tapi kamu nyerahin diri aja daripada ada pemaksaan kan. Ya saya bilang, kalau memang bapak benar-benar mau biayain saya ikhlas dah, saya bilang gitu. Jadi akhirnya selama ini dijaga sampai nikah, katanya itu sakral, akhirnya diserahkan gitu aja hanya karena biaya. Iya, saya serahkan gitu aja sama majikan saya. Emang dia mengiming uang berapa? Mengimingin uang sekitar 5 juta 6 jutaan 5 gitu. juta 6 juta. Iya. Saya terus akhirnya bagaimana ya? Saya iyain aja lah daripada. Kok bisa? Ya bapak datang ngobrol ya. Terus duduk, dia bilang gini, saya pingin biayain kamu daripada kamu tuh pacaran yang nggak jelas, nggak ada yang ngebiayain. Kan kalau sama saya kan jelas gitu. Terus akhirnya bapak bilang begitu, kalau misalkan kamu mau ikhlas sama saya biayain. Kamu mau minta uang berapa aja, terus kamu mau minta apa aja, bisa ngelebihin apa aja, saya ikhlas biayain kamu. Terus saya bilang, ya kalau memang bapak mau biayain saya daripada kehidupan saya nggak jelas, bukannya saya kekurangan gaji yang saya kerja di tempat bapak, tapi semuanya itu ya saya ikhlas jalaninnya. Semuanya itu memang keadaannya memang bukan terjepit ya, karena kan udah terlanjur begini, gimana ya, bukannya saya pasrah sama bapak, tapi kalau memang bapak mau ngebiayain saya secara ikhlas, saya ikhlas aja gitu. Tapi kamu nggak dikawinin sama nggak dinikahin? Nggak dinikahin sama bapak. Gitu. Terus bapak itu ngasih tahu nggak alasan kenapa dia mau sama kamu gitu, alasan ngejar kamu? Jadi kayak teman tapi mesra gitu loh, karena ibu itu masih kurang bisa muasin gitu. Jadi kamu tuh bisa yang lebih muasin bapak gitu. Padahal kan kamu diem aja ya kemarin tuh nolak apa. Iya, padahal waktu itu saya memang diam aja, tapi bagaimana ya kalau memang udah ada rasa saling suka, jadi saya rela deh nyerahin diri gitu. Kamunya berarti suka sama majikan kamu itu? Iya, ada rasa suka. Kamu nggak ada rasa penyesalan terhadap ibu majikan kamu? Ada sih, ada, cuman bagaimana ya, kalau udah begini udah terlanjur dosa banget ya. Memang kalau misalkan bapak udah bilang, ya udah kalau memang mau ngebiayain, terus sebagai teman tapi mesra, saya ikhlas gitu. Jadi mulai hari itu di hotel kamu sah menjadi teman tapi mesranya si bapak. Iya. Menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Iya. Karena dikasih 6 juta. Iya. Oke. Nah itu terus dia beneran ngasih 6 juta atau gimana? Nih uang buat kamu karena kamu udah ikhlas ngelayanin saya kayak gitu. Walaupun istilahnya kamu lebih baik daripada ibu, itu buat kesenangan saya semata. Apa bilang gitu. Pas abis dikasih uang itu, saya uangnya kamu ngelayanin. kantongin. Saya simpen dulu tuh ke dalam tas, terus saya ngelayanin bapak. Nah, saya suruh buka tuh kancing bajunya, terus celana boxernya. Terus akhirnya kata bapak, yang ini nanti dulu ya, kata gitu. Boleh kan aku buka punya kamu? Jadi saya diremes-remes dulu, terus dari bibir, pokoknya tuh dari atas sampai bawah tuh udah merinding banget, udah kayak suami istri gitu lah. Akhirnya kata bapak, boleh kan buka bawah celana kamu, kata gitu. Nah pas di situ bapak juga udah buka celananya juga sendiri, dia udah naik tuh ya, udah naik, terus saya dimasukin tuh Nama kalinya. Dimasukin, saya kaget, kok ini sakit banget ya. Pas dimasukin dari pertama, jadi ditusuk-tusuknya ke dalam banget, terus sampai punya saya berdarah. Saya kaget, apa ya, saya kira haid kan. Terus kata bapak, itu kamu udah pecah gitu.
gitu. Oh kayak gini ya Pak kalau kalau masih ternyata bisa. Tuh saya kaget, kok banyak banget jadinya. Terus ditusuk-tusuknya tuh sakit banget. Kan punya bapak besar ya. Punya saya kata bapak agak sempit gitu. Nah di situnya dia sering apa namanya nusuk saya terus tuh, kan udah keluar di sampai 2 sampai 3 kali. Keluar tuh sampai bapaknya banyak banget. Terus akhirnya bapak itunya kendor lagi nih, nggak tegak ya. Dia tidur dulu sampai 5 menit. Bangun lagi. Saya dimasukin lagi, punya kamu enak banget ya. Terus sampai digoyang-goyang apa sih tuh, dari begini udah debet begini terus digoyang kayak melayang-melayang. Saya kan nggak bisa ya suruh berdiri, terus kayak bikin melayang gitu. Makanya lihat YouTube kata bapak gitu. Terus Di YouTube nggak ada apa-apa tahu. iya ya. Suruh lihat YouTube ada apaan emang di YouTube? Iya, ada cerita. Saya bilang ada cerita kali ya Pak gitu. Terus akhirnya saya diajarin tuh gaya melayang, gaya apa gitu. Saya kagak kuat kan karena bapak tuh lebih kuat ya tenaganya. Terus akhirnya keluar lagi ya, karena dia udah keluarnya banyak banget. Kok banyak banget tidak haid gitu. Mungkin ke dalamnya kurang ini kali ya gitu sampai keluar banyak. Terus kata bapak, aduh enak banget, bikin puas kata gitu. Kita goyang lagi, terus saya goyang-goyangin. Terus saya suruh di atas, kan tadinya di bawah, terus ke atas kita goyang-goyang. Terasa tuh kayak begitu tuh enak ya. Ternyata baru nyaho. Iya, baru nyadar kata gitu. Terus kata bapak, ternyata enak kan? Dikira emang nggak enak, apalagi di tempat dingin-dingin. Oh gitu ya Pak, iya. Makanya kalau perempuan tuh kalau udah deket laki-laki pasti kelepok-kelepok gitu. Pas di situ antara 3 jam kita ngelakuin begitu. Ibunya belum balik? Ibunya saya nggak tahu tuh. Saya bilang gini, Pak, udah jam berapa nih? Udah malam. Kayaknya udah jam 9-an, takut ibu pulang. Udah bapak balik aja. Saya bilang gitu. Bukannya saya ngusir, saya takut. Oh ya udah, terus akhirnya bapak ke kamar mandi tuh bersih-bersih badan gitu. Untung aja baju yang dipakai itu nggak dipakai pas di tempat tidur kan, cuman kaos dalam sama celana boxernya gitu. Jadi nggak kelihatan apa kotor gitu. Akhirnya bapak kan udah mandi, udah bersih, akhirnya keluar tuh ke kamar saya. Saya habis itu bersih-bersih. Gitu. Kamu nggak deg-degan si ibunya tiba-tiba masuk ke kamar, kan ibunya tahu nomor kamar kamu? Ya gimana ya, kayaknya ibu sering malah di luar loh. Kadang-kadang ke salon. Kamu nggak takut si ibunya nanti dari salon tiba-tiba ketok-ketok kamar kamu? Enggak lah. Kamu nggak takut? Nggak takut. Istilahnya udah ngantongin 6 juta tuh rasanya puas gitu loh. Jadi karena apa ya, belum pernah megang uang banyak gitu. Jadi kayaknya tuh saya senang banget walaupun itu bukan pekerjaan yang halal ya. Nah, dari situ saya berpikir kalau bapak memang benar-benar mau menghidupi saya mah senang banget gitu. Tapi saya juga bingung bagaimana ya kalau ketahuan sama ibu. Terus keesokan harinya kita kan masih di hotel ya. Terus ibu bilang, Felicia kita siap-siap nih. Kan udah sarapan nih. Kita siap-siap beresin barang-barang, kita mau pulang ke rumah. Nah, kerjaan bapak juga udah selesai. Kamu beres-beresin. Dan akhirnya saya udah masukin koper tuh ke dalam mobil. Sampai rumah tuh jam 7 malam ya. Nah, di dalam perjalanan kan semua udah diberes-beresin. Dalam perjalanan tuh saya melihat ibu, saya tuh kayak merasa bersalah banget gitu loh. Kayak saya tuh udah ngambil hati suaminya. Sedangkan ibu aja istilahnya belum dipakai ya, ngurusin mempercantik diri sendiri gitu. Terus saya liatin, saya nangis.
saya nggak tega ya sama perasaan perempuan itu tuh gimana ya. Saya merasa bersalah banget walaupun majikan ibu tuh baik banget gitu loh. Tapi kok saya udah menodai gitu loh. Nah, saya ngeliatin ibu tuh kayaknya sedih banget. Saya punya merasa bersalah banget. Ya ampun, istilahnya udah di hotel nggak dipakai sama bapak. Saya tuh bersalah banget rasanya tuh, banyak dosa gitu. Saya liatin ibu tidur dari kaca spion. Saya tuh kayaknya rasanya hati tuh pengen nangis. Banyak salah, banyak dosa. Ibu tuh udah baik banget sama saya. Tapi kok saya malah menodai gitu. Dan disitunya akhirnya perjalanan tuh 1,5 jam ya. Ya sampai di rumah juga tuh jam 7 jam 8. Akhirnya koper-koper saya turunin. Dan dari situ memang belum ada makan malam. Saya langsung masak buru-buru. Ya pokoknya itu saya tuh merasa bersalah. Saya beres-beres semuanya. Sampai koper-koper udah beres, masukin pakaian ke dalam lemari. Saya masak. Pokoknya itu saya tuh nggak mau bikin ibu tuh kecewa gitu. Karena perasaan saya tuh udah menodai sama bapak gitu. Walaupun ibu tuh nggak tahu gitu. Dari situ saya kerja rajin. Terus saya mau minta maaf juga nggak enak. Karena saya merasa berdosa banget sama ibu gitu. Akhirnya kan kita udah sampai rumah. Ibu duduk tuh, Bu, saya pijetin kakinya nih sama badannya biar nggak sakit, kan pegel kan duduk mulu di mobil. Terus akhirnya saya pijetin, ibu mau. Terus kata ibu, oh iya ibu pusing nih kepalanya, saya pijet juga nih kepalanya. Terus akhirnya kan saya pijetin tuh ibu. Terus saya tanya, ibu lapar kan, saya masakin dulu ya. Iya, kamu juga makan juga ya sekalian. Iya bu. Terus akhirnya saya masak tuh, ibu minta gorengin ayam. Emang di kulkas kan udah ada tuh ayam. Terus minta bikinin mie. Terus saya bikinin tuh buru-buru. Kut, kata ibu gini, tumben-tumbenan kamu rajin banget, ada apa ya? Enggak apa-apa kok bu. Kan tugas saya udah. Gitu. Terus kata ibu, oh ya, oh ya udah deh. Emang rajin sih dari pertama masuk sini, kata ibu gitu. Terus saya ngerasa, aduh, gimana ya, banyak dosa sama ibu. Kalau saya mau ngomong apa adanya tuh kayaknya nyakitin perasaan ibu gitu. Terus akhirnya kayak kerja paginya, bikin sarapan pagi. Terus bapak kan mau ke kantor, persiapin semuanya. Dan ibu di rumah gitu. Di rumah sambil dia bilang, ibu mau nyiram-nyiram tanaman dulu dah, kata gitu. Tapi ntar kamu masak ya buat siang. Iya bu. Terus saya masakin tuh. Tapi pas dilihat di kulkas itu belanjaan pada habis. Akhirnya saya suruh ke pasar. Udah selesai tuh beli ke pasar apa kebutuhannya. Terus kata ibu, Felicia pijitin ibu lagi nih, badan ibu nggak enak banget. Ya udah saya pijitin lagi. Tapi nanti sore ibu mau ke salon lagi, gitu. Oh ya udah dah, kalau ibu mau ke salon, yang penting saya beres-beres dulu nih di rumah nih sampai bersih. Nah ibu pulang tuh jam 5. Oh ya makan malam udah ada belum? Udah saya sediain tuh makan malam. Akhirnya, oh iya nih tumben nih masakan kamu kok enak banget ya, beda sama hari biasa, kata ibu gitu. Karena saya merasa bersalah, udah nodain bapak gitu ya istilahnya. Akhirnya ibu tuh nggak ada feeling kayak nggak ada feeling suaminya mau diambil saya gitu. Kan waktu itu kan ibu mandi sore ya. Ya udah sini bu, rambut saya keringin pakai air dryer, kata. Emang kamu bisa? Bisa kok bu. Terus kata ibunya, oh iya kamu bisa belajar salon di mana? Saya nggak belajar sendiri aja. Terus saya keringin tuh ibu rambutnya. Terus pas itu suruh nyatokin, saya catokin dah gitu. Kata ibu bilang, wah pekerjaan kamu memang memuaskan ya, terima kasih bu, saya bilang gitu. Oh iya nih udah mau menjelang maghrib, makan malam udah dimasakin belum? Udah, pokoknya itu semua makanan yang ada di meja makan udah siap semua. Tinggal nunggu bapak pulang dari kantor gitu. Saya udah ngerjain semua tugas dari pagi sampai malam. Saya tuh kayaknya merasa bersalah, pingin jujur langsung ke ibu itu bisa apa enggak ya. Tapi ucapan di lidah saya tuh nggak sanggup. Sedih rasanya. Udah menyakit perasaan wanita gitu. Gimana ya, mau ngomong apa enggak?
Jadi kayak ada rasa bersalahnya tuh besar banget gitu. Tapi kalau ngomong nanti saya dibenci, nggak ngomong banyak dosa. Diusir bisa-bisa. Iya, bisa-bisa diusir, saya mau kemana ya, bingung. Ya, saya berbuat baik dulu aja deh, biar dosa-dosa saya dihapusin sama ibu gitu. Keesokan harinya tuh saya merasa kayak bersalah banget, mau mengucapkan minta maaf tuh gimana ya, nggak enak gitu loh sama ibu. Susah lidahnya untuk berkata apa-apa, tapi paginya memang udah pagi ya, bapak pergi ke kantor, ibu siap-siap rapi-rapi nggak tahu mau kemana ya gitu. Cuman sarapan udah saya sediain tuh pagi-pagi. Nah pas di situnya saya lihat tuh kok ibu udah rapi banget, terus ada mobil. Pas saya intip dari depan, kaca mobilnya kok kebuka gitu loh, dari kaca depan. Saya lihat itu adiknya bukan sih? Ternyata bukan adiknya. Saudaranya bukan ya? Bukan. Ternyata sama Brondong. Ih pas saya lihat kaget. Kok mereka Di mana? di dalam mobil, ibu duduk di depan, terus saya lihat kok langsung itu sama cowok itu. Kamu nggak videoin? Kirim ke bapak? Nggak berani saya. Ternyata ibu lebih brengsek dari saya juga ya. Saya udah niat baik pingin minta maaf, tapi ibu lebih selingkuh lagi gitu. Pas dilihat, oh ternyata ibu lebih brengsek dari saya juga ya. Ya kalau kayak gitu, aku mau nelpon bapak aja ah. Ngapain? Bapak lagi kerja? Mumpung ibu lagi pergi. Kan ini udah jam berapa ya? Masih pagi ya kerja. Kayaknya antar sore-sorean. Pasti ibu perginya lama. Biasa pulangnya malam. Saya mau telepon bapak ah. Tapi kelakuan ibu belum saya bilangin dulu nih. Gitu. Jadi kan kita sama-sama puas deh gitu. Bukannya kita nyakitin ibu ya. Dari situ gregetan, pokoknya pingin deh ketemu bapak lagi gitu. Jadi emosi kita, jadi percintaannya makin dalam gitu. Terus apa yang kamu lakuin? Ya akhirnya saya telepon tuh sama bapak, kira-kira jam 3-an gitu ya, jam 3 sore. Kata bapak bilang gini, oh ada meeting. Tapi kata bapak gini, meetingnya lama? Saya bilang nanya, bapak meetingnya lama gak sih? Enggak, cuma sejam doang kata gitu. Ya udah buruan pak, mumpung ibu belum pulang. Ih kamu ngasih tanda-tanda nyala hijau aja, emang kamu udah ngebet? Iya dong pak. Gitu. Jadi sekarang kebalikan nih ya? Iya, jadi saya ngebet. Dulu kan bapak yang ngebet, jadi saya kepingin lagi nih. Karena udah dicoblos. Terus abis itu bapak langsung datang? Iya, datang kira-kira jam 4-an ya, datang ke rumah. Ibu belum pulang tuh. Terus saya udah pada beres tuh, rumah semuanya beres semua. Saya masuk kamar, bapak ketok-ketok. Felicia saya makan dulu ya, kata gitu. Saya lapar banget. Ya udah pak, nih saya siapin tuh di meja makan makanannya. Pas udah disiapin, ya udah kenyang nih bapak, istirahat sebentar dulu ya. Akhirnya udah selesai 10 menit, langsung ketok-ketok kamar saya gitu. Ayo kita mulai lagi, kata gitu. Ayo pak. Terus di dalam kamar itu semakin kita udah saling menyayangin, udah saling klop, namanya status MTM ya. Teman tapi mesra. Udah kayak suami istri gitu. Langsung hot aja gitu. Nah, pas di situnya seperti biasa ya, bapak langsung hipernya sampai 5 kali gitu. Sekarang tambah jadi 5 kali, biasa kan 3 ronde, sekarang 5 kali. Saya juga langsung hot, semuanya keluar, semuanya udah panas. Terus bapak puas, saya juga puas gitu. Ternyata enak juga ya, kata saya sama bapak gitu. Kan udah tuh di dalam kamar, terus saya tuh merasa nggak bersalah ya, karena ibu juga begitu. Pokoknya kayak udah membabi buta ya, perasaan saling menyukai, saling kangen-kangenan. Terus kayaknya tuh lebih pingin terus gitu loh. Jadi apa ya, rasanya tuh memiliki bapak seutuhnya gitu. Sedangkan ibu aja begitu sama orang gitu.
dan sama-sama puas gitu. Emang kamu ceritanya masih banyak ini? Iya, ini masih banyak, Bu. Aduh. Kira-kira 2 jam lagi juga bisa, Bu. Oke, nanti aja ya. Iya. Soalnya saya mau beralih ke podcast yang lain dulu dan waktunya udah cukup. Tapi saya harus kasih nasihat nih sama kamu. Iya. Kamu kan awalnya niat kerja untuk keluarga, bersyukur dengan gaji yang sedikit, dan kamu mempertahankan keperawanan kamu, betul tidak? Iya. Bener-bener niat sampai nikah, sampai suami kamu. Nah, dengan uang 6 juta, semuanya bisa runtuh. Iman kamu langsung runtuh kan gitu. Artinya kan nggak harus seperti itu toh. Istilahnya kamu bilang walaupun 6 juta itu kamu baru megang. Tapi boleh nggak sih kayak gitu? Kan namanya orang kerja kan nggak boleh kayak gitu. Sampai menghalalkan segala cara walaupun awalnya memang bukan kamu yang memulai si bapak itu, tetapi bukan jadi pembenaran untuk kita nih kaum wanita. Wah, bukan gue kok awalnya, dia yang maksa, ya udah deh karena saya awalnya dibekep terus dipaksa, ya udah saya terima. Cuma kan ya satu sisi tidak menjadi pembenaran juga walaupun si ibunya ternyata selingkuh. Bener nggak? Ya memang si ibunya juga nggak bener lah, tapi kan bukan urusan kamu juga untuk wah mentang berarti dia kayak gitu, berarti gue juga harus lanjutkan. Gitu. Artinya ya kita sebenarnya harus benar-benar punya hati dan punya akhlak kan kayak gitu. Apalagi kamu belum menikah. Nanti kamu deh kalau udah menikah deh rasakan kalau suami kamu nanti bercumbu dengan wanita lain itu sakit banget. Sakit banget. Terlepas dia juga mungkin bandel, kamu bandel atau enggak, tapi kan namanya dihianati itu lebih sakit. Kamu akan merasa perselingkuhan itu salah ketika kamu juga diselingkuhi. Itu poinnya. Karena kamu belum pernah diselingkuhi, jadi merasa gak bersalah. Karena kamu gak ngerasa bahwa itu sakit dan itu salah. Gitu loh. Jadi yang bisa diambil adalah apapun alasannya, perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan. Setuju tidak? Setuju. Nah, makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba menggoda majikan dan tergoda oleh majikan dan oleh orang-orang yang sudah punya keluarga. Itu sih pesan saya. Nanti kita cari waktu di part 2, kamu boleh cerita lagi. Nanti saya nasihatin lagi ya. Terima kasih ceritanya.